Berkaitan dengan tema kita hari ini adalah menghormati orang tua, Mas Danu, atau mengasihi dengan orang tua. Tentunya ini sudah menjadi kewajiban anak ya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Bahkan tidak hanya manusia, hewan pun kayaknya mesti berterima kasih sama ibu yang sudah melahirkan, Mas ya. Apalagi manusia yang punya akal. Iya sih, memang betul. Cuma bedanya kalau hewan itu nggak bisa bicara kali. Mungkin terima kasih lewat senyum atau lewat patokan kali ya. Iya, intinya adalah bagaimanapun juga kita memang banyak sekali ayat menceritakan bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai seorang anak itu memang harus menghormat orang tua, harus kan ya? Gitu ya. Dan patokan ini yang harus kita ketahui. Dengan adanya seorang anak yang harus menghormat orang tua, banyak sekali ayat. Nah, kalau bisa gantian, jangan sampai ayat tersebut dipergunakan oleh orang tua untuk menyuruh anak harus menghormat orang tua. Nah, ini ada bedanya. Karena apa? Memanipulasi ayat nantinya ya kan? Memanipulasi ayat, betul. Jadi intinya ayat tersebut itu dipergunakan sebagai untuk seorang anak kepada orang tuanya. Nah, bagi orang tua memang orang tua itu memang dibedakan oleh Allah Ta'ala. Cuma juga harus memahami bahwa dengan adanya si anak itu harus menghormat kepada orang tuanya, jangan si orang tua juga akhirnya semena-mena kepada anaknya. Akhirnya menyuruh si anak itu harus mengikuti aturan main orang tua, di mana notabene di situ orang tua juga melakukan kesalahan di hadapan Allah. Memanipulasi ayat, memanipulasi anak juga ya. Ya, akhirnya ribut, Mas ya. Iya, intinya akhirnya tidak ketemu. Padahal kalau si anak sudah menghormat kepada orang tua, kemudian si orang tua malah harusnya menjaga kehormatan anak ini dengan rendah hati ya. Baik kepada anak itu jangan dipukulin, jangan dimarah, kita nggak boleh ego, kan gitu ya. Tauladan lah ya. Iya, memberikan sesuatu yang baik sehingga anak tersebut itu bisa mempelajari, oh orang tua saya itu baik. Jadi bukan orang tuanya maaf ya preman. Maaf loh ini yang preman saya juga dulu preman. Jadi preman insaf ya. Preman insaf. Jadi intinya adalah jangan mentang-mentang seorang tua harus mengikuti, kan harus lihat. Nggak taunya anak kita ada anak yang cewek yang harus sebenarnya kita beda ya, beda kelasnya ya, beda cara penyikapinya. Harus tetap beda. Makanya kita nggak boleh egois itu nggak boleh. Ada nggak, Mas, misalnya gini, suatu anggapan yang mengatakan, wah kita ini punya anak yang nakal, mungkin loh pemirsa, gara-gara kita dulu masih kecil atau masa remaja, dewasa juga nakal sama orang tua kita. Bisa nggak ini menjadi sunatut tadawul atau hukum karma? Boleh nggak? Kalau itu hukum karma tidak ya. Itu sebenarnya sunatullah biasa. Sunatullah biasa sebenarnya cerminan, sudah cerminan. Jadi sudah dibuktikan oleh para cerdik pandai pakar dokter istilahnya, peneliti, bahwa genetik orang tua itu pasti akan menurun pada anak. Nah kan jelas sekali ya. Jadi kalau anaknya sekarang kita lihat kok nakal sekali, ini kalau nggak ibunya ya bapaknya ya pasti nakal dulunya. Nah caranya ini kita nggak boleh kacau, itu nggak boleh. Bagaimana anak pingin baik kan gitu ya? Iya, senyum aja dong. Oh ini saya ini. ini saya. Kemudian harus tafakur pada Allah Ta'ala untuk mohon ampun agar Allah mengampuni kita dan anak kita doakan menjadi anak soleh. Baik, kita akan terima telepon dulu ya sebentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibunda siapa, di mana posisinya? Dari Ibu Titin. Di Ibu Titin di mana, Ibu? Di Purbalingga. Purbalingga, Jawa apa, Mas? Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Ya, selamat pagi Mas Danu. Pagi, ini, Bu. Saya sering melihat acara ini dan ini alhamdulillah langsung masuk. Begini, saya mau tanya, bagaimana supaya kita bisa bahagia di dunia, harus menyayangi orang tua, dan bagaimana cara menyayangi orang tua tersebut, dan juga bagaimana cara kita menebus dosa-dosa yang telah lalu kepada orang tua. Iya, bagus sekali ya pertanyaan. Dan juga apabila anak saya sedang sakit, apakah kalau menyayangi orang tua bisa mengurangi rasa sakit anak saya? Gitu ya. Saya sudah berusaha. Halo? Iya. Silakan Ibu. Saya sudah
mengikuti saran Mas Danu, sholat tahajud, sholat hajat, istikharah setiap jam 3 pagi. Iya. Apakah itu juga bisa menambah kebahagiaan di dunia? Karena saya sudah berusaha menyayangi orang tua dan melaksanakan apa yang Mas Danu lakukan. Baik. Dan alhamdulillah Allah. telah melakukan apa yang Mas Danu perintahkan. Nah, ya, makasih Saya Bunda minta ya. saran Mas Danu, Ya. apa yang harus saya lakukan supaya saya lebih mendapatkan kemuliaan Allah di Amin. dunia maupun di akhirat. Amin, 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 Terima kasih. Amin. Iya. Nampaknya kayak baca undang-undang dasar ya. Sudah ditulis kali Sudah ya. ditulis. Begini saya. Tapi intinya ini sebuah pengakuan ya, pengakuan dan menjadi tausiah bagi kita semuanya. Setelah ngikutin saran ada perubahan, namun ini butuh penguatan lagi dari Mas Danu. Gini, silakan Mas. Iya, sebenarnya apa yang dilakukan itu sudah banyak betulnya lah ya. Iya. Cuma bagaimana caranya menyayangi orang tua itu yang paling gampang, dilus-lus orang tua itu pasti udah rasa yang ada. Cuma Pijitin kaki ya. dipijitin. Jadi intinya adalah bagaimana hati kita itu dengan orang tua itu benar-benar sayang. Jadi kalau orang tua umpamanya berkata apa ya kita harus mau mendengarkan. Jadi tidak usah berdebat. Kuncinya di situ itu menghormat orang tua berkata-kata. Kemudian tadi ada diceritakan salah satu hal kalau anak saya sakit, bisakah dengan menghormati orang? Nah ini yang beda. Ini nggak bisa. Kalau menghormat orang tua itu amal soleh. Tapi anak sakit itu sembuhnya bukan karena menghormat orang tua, tapi si ibu atau bapaknya ini harus minta ampun kepada Allah jika anak ini masih belum akil balik. Jadi minta ampun kepada Allah. Kalau memang ini kesalahan dari saya atau dari bapaknya, mohon ampun, kemudian mohon disembuhkan. Itu biasanya cepat sekali sembuhnya. Namun begini, mungkin amal saleh dengan menghormati orang tua pun itu akan menjadi penilaian bagi Allah sendiri, Mas ya. Iya, itu yang mau saya ceritakan bahwa amal soleh karena menghormat orang tua itu bisa dipergunakan oleh Allah Ta'ala untuk membantu doa kita menyembuhkan anak kita. Betul, Memang masuk. seperti itu. Cerdas sekali ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Neng di Surabaya. Iya, silakan Ibu di Surabaya. Ini begini, Mas Danu. Iya, Bu. Ini acaranya kan menghormat orang tua. Iya. Tapi saya mau minta tolong. Saya ini kaku-kaku semua, tangan kaku, kaki kaku, lutut juga kaku. Itu bagaimana solusinya? Iya. Itu aja, Ibu. Iya. Oke, saya mau. Tidur itu kaku. Oh, Iya. gitu. Sekarang saya mau tanya ya, Bu, boleh ya? Iya. Sekarang kondisinya tangan kakinya masih kaku nggak, Bu? Masih. Masih ya. Saya mau tanya. Tangan ya. Oke, saya mau tanya, Ibu Tini di Surabaya. Ibu Tini pasti ingat apa yang dilakukan sehari-hari ya. Saya mau tanya, apakah Ibu Tini dalam melakukan pekerjaan sehari-hari atau kalau umpamanya di kantor kalau masih bekerja, ataupun pekerjaan di rumah kepada anak-anak atau dengan suami, Ibu Tini termasuk orang yang agak emosional dalam melakukan pekerjaan, betul apa tidak? Yang dimaksud emosional bagaimana? Oh, iya. Yang dimaksud emosional. bingung tuh, bingung. bingung jawabnya. Emosional itu mamanya kerjaan ibu itu kalau nyuruh pada anak atau nyuruh pada siapa itu maunya Terus muka ya? sak dek saknyet kalau orang Jawa itu harus dikerjakan kalau Sebetulnya ya enggak itu. gitu. Berarti ada yang lain ya. Terus sebenarnya enggak, terus Ya. gimana? Saya nyuruh tapi kalau dikerjakan ya nggak apa-apa, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Oh, gitu. mestinya. Bapak masih ada, Ibu? Masih Oh, Ibu takut sama Bapak enggak? ya biasa-biasa saja. Pernah Wow, berani ini ya. Ada bapak nggak di samping. pernah ibu jengkel dengan bapak atau jengkel dengan anak ya? Ya sering-sering jengkel begitu. Oh, gitu. Iya. Ketemu kok Udah jalannya udah ketemu kok ya. Ya, Ibu.
Ibu saya yakin pingin sembuh kan gitu ya. Iya, ini kesemutan juga. Iya. Kesemutan juga apalagi. Ya. Oke, sekarang ibu janji sama Allah Ta'ala ya kan di sebelah kanan ibu ada malaikat raqib kan gitu. Di sebelah depan ibu ada malaikat hafazah ya. Ibu janji sama Allah Ta'ala, coba niat betul lillahi ta'ala, jangan sering jengkel sama suami atau sama anak. Mau ndak kira-kira? Ini saya bener nih. Benar, Mas. Mau ya? Iya, mau. Lillahi ta'ala, Lillahi ta'ala. mulai pagi ini ya. Mulai pagi ini. Amin. Sekarang saya mau tanya, sekarang tangannya geringgingannya gimana Bu? Kaku-kakunya coba saya mau tanya. Satunya kok kurang ini. Makanya Boleh jengkel ya, Mas ya. Iya boleh. ya. Makanya Ibu jangan sering jengkel kalau temanya ini kan berani sama orang tua atau durhaka. Sekarang dibalik, jangan sering jengkel sama suami sama aja, sama anak juga iya. Begitu ya, Bu? Iya ya. Nanti kalau bisa di rumah sudah mulai banyak senyum. Jangan sering marah. Santai. Santai. Nanti nemuin saya, nemuin Dai Pais, datang ke TPI. Sodako. Insya Allah. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan jalan kesehatan yang lebih bagus ya Bu ya. Amin. 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 Makasih Bu Tini.